Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu terbaru ataupun yang masih menjadi problematika di negeri ini, yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait kasus ACT atau Aksi Cepat Tanggap yang dikenal luas sebagai organisasi penggalang dana untuk tujuan kemanusiaan. Namun justru tersandung kasus penggelapan dana oleh para oknumnya. Lantas, bagaimana aturan hukum yang ada menjerat para pelaku tersebut? Beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan publik terkait kasus penyalahgunaan dana bantuan kompensasi untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada tahun 2018 yang dilakukan oleh ACT. Pada saat itu, Boeing menunjuk ACT sebagai pengelola dana sosial. Awalnya, dana diperuntukkan untuk membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi para ahli waris korban. Namun dalam perjalanannya, dana yang diberikan itu ternyata disalahgunakan, diantaranya untuk kepentingan pribadi para petinggi ACT. Hingga akhirnya kasus penggelapan dana umat dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap bertemu jalan terang. Bareskrim Polri menetapkan 4 pengurus ACT sebagai tersangka tindak pidana dugaan penggelapan dana donasi umat dan dana CSR Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Di mana total dana yang diterima ACT dari Boeing kurang lebih 138 miliar, sementara 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya. Para tersangka pun dijerat dengan pasal pencucian uang. Selain itu, keempat pengurus ACT yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Ahyudin saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri, ketua pengurus atau presiden Yayasan ACT periode 2005 hingga 2019. Kemudian tersangka kedua yakni Ibnu Hajar sebagai ketua pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Dan selanjutnya Haryana Hermain sebagai pengawas Yayasan ACT tahun 2019 dan Novaryadi Imam Akbari sebagai anggota pembina Yayasan ACT tahun 2019 hingga 2021. Selain dana CSR Boeing, pengurus melakukan pemotongan donasi dana umat yang dikelolanya sebesar 20-23%. Nilai ini menyalahi aturan Kementerian Sosial yang mengatur besaran potongan sebagai lembaga pengumpul uang dan barang sebesar 10%. Sehingga keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal tindak pidana dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP dan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Para tersangka juga dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, serta pasal 3, 4, dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, juga dalam pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP. Namun, yang menjadi problematika ialah munculnya kasus Aksi Cepat Tanggap juga menunjukkan kelemahan regulasi terkait tata kelola lembaga filantropi. Padahal, kehadiran lembaga kemanusiaan seperti ACT ini di Indonesia cukup bermanfaat, terutama dalam membantu menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Persoalan ini perlu menjadi perhatian serius, terutama dari pembentuk undang-undang atau DPR bersama pemerintah. Bila tidak, kejadian semacam ini berpotensi terus berulang yang tentunya berujung pada degradasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga filantropi yang ada. Adanya kasus ACT tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan lembaga pengumpul sumbangan. Hal ini kemudian menjadi celah bagi pengelola dalam menjalankan kegiatannya. Dalam kasus ACT, meski izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang diberikan telah dicabut,
Namun langkah tersebut tidak cukup dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Kasus ACT tidak hanya berdampak pada eksistensi lembaga terkait, namun juga pada lembaga lain yang bergerak di bidang yang sama. Kita perlu belajar dari polemik ini, memahami karakteristik masyarakat Indonesia yang dermawan dan memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Mengingat terdapat banyak lembaga yang mengumpulkan dana dari sumbangan masyarakat. Ibarat fenomena gunung es, tidak tertutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di lembaga-lembaga pengumpul dana lainnya. Selama ini, pengumpulan dana sumbangan masyarakat diatur lewat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang atau UU PUB, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Namun sejumlah regulasi tersebut sudah usang dan perlu untuk diperbaharui. Setidaknya, terdapat 3 hal yang mendasar mengapa regulasi tentang pengumpulan uang dan barang perlu untuk diperbaharui. Yang pertama, peraturan tersebut sudah usang dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam konteks UU PUB yang hanya mengatur persoalan perizinan dan tidak mengamanatkan akuntabilitas maupun sanksi terhadap pelanggaran penggunaan dana sumbangan masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang PUB tidak mengatur besaran biaya pengelolaan yang bisa ditarik oleh lembaga atau pengelola sumbangan dan juga sanksi atas pelanggarnya. Hal ini menjadi celah bagi lembaga dan pengelola untuk menerapkan biaya pengelolaan secara sepihak. Kemudian yang ketiga, perlunya diatur sistem pengawasan dalam pengelolaan dana sumbangan masyarakat. Dalam konteks ini, regulasi yang ada belum mengakomodir aspek pengawasan pengelolaan dana sumbangan masyarakat. Aspek keterbukaan juga terhitung abu-abu yang menyebabkan publik sulit mengakses informasi terkait alokasi penggunaan sumbangan yang berhasil dikumpulkan. Sebenarnya, persoalan keterbukaan pengelolaan dana sumbangan juga termasuk dalam ranah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Merujuk pada undang-undang ini, lembaga filantropi yang merupakan bagian dari badan publik tentu bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada masyarakat penyumbang tentang penggunaan aliran dana baik masuk maupun keluar. Namun, undang-undang ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Badan publik atau yang mencakup organisasi non-pemerintah yang dananya bersumber dari sumbangan masyarakat seringkali menolak memberikan informasi yang diminta. Bahkan, setelah adanya putusan Komisi Informasi pun, masyarakat tetap sulit mendapatkan informasi. Sebagai contoh, akibat dari lemahnya pengaturan yang ada, pada tahun 2016, seorang konsumen bernama Mustoli mengajukan gugatan keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi terhadap Alfamart terkait pengelolaan dana sumbangan dari kembalian uang konsumen senilai 33,6 miliar tahun 2015. Dalam putusannya, Komisi Informasi memerintahkan Alfamart untuk memberikan data kepada Mustoli. Namun, alih-alih mematuhi putusan tersebut, Alfamart justru mengajukan gugatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski gugatan Alfamart kemudian akhirnya ditolak, namun hal ini dapat menjadi bukti bahwa tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana sumbangan. Jalan yang tersedia melalui Komisi Informasi pun tidak menjadi jaminan akan adanya keterbukaan. Pada akhirnya, untuk memperbaiki tata kelola lembaga filantropi dan mencegah apa yang terjadi pada ACT kembali terulang, maka revisi terhadap undang-undang menjadi jalan keluarnya dengan memastikan dimuatnya pengaturan terhadap segala kelemahan yang telah teridentifikasi pada regulasi saat ini. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.